Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari GBN Outdoor. Pada hari ini kami akan mereview sebuah tas yang cukup populer di hampir seluruh dunia, yakni tas yang biasa disebut dengan Elispec ya, All Lightweight Individual Carrying Equipment. All Lightweight Individual Carrying Equipment atau Elispec. Ya, tas ini pertama digunakan di Angkatan Bersenjata Amerika ya pada Perang Vietnam. Bagaimana spesifikasi dari tasnya, bagaimana detailnya, simak terus ya. Ini pertama digunakan oleh tentara Amerika ya, tepatnya pada Perang Vietnam di sekitar tahun 70-an. Tas ini ada dua versi. Yang pertama versi dari LC1, yakni yang pertama keluar dari tas Elispec, kemudian dari versi LC2, yakni versi pengembangan dari Elispec. Yang kita miliki ini adalah Elispec yang buatan dari dalam negeri ya. Kalau yang standarnya di USA dan di negara-negara lain ada dua kapasitas ya, ada dua tipe. Yang pertama tipe medium dan tipe large. Akan tapi yang diproduksi oleh Indonesia yang biasa digunakan oleh pasukan TNI di Indonesia ini adalah tipe yang medium. Tas Elispec ini biasa digunakan selain oleh personil militer ya di seluruh dunia, terutama di negara-negara Eropa. Tas ini juga banyak digunakan oleh kalangan sipil ya. Kalangan sipil biasa menggunakan tas ini. Bahkan tas ini sangat populer di Amerika dan di negara-negara Eropa seperti di UK, kemudian di Jerman. Banyak sekali dari penggiat outdoor, entah itu bushcrafter atau hiker yang menggunakan tas ini ya, tas Elispec ini ya. Karena tas ini selain dia harganya murah dibanding tas-tas komersial lain, dia juga sangat ini ya, modular ya, sangat modular. Jadi kayak ini di tas kami ini ada tambahan pouch hitam dan pouch yang hijau muda itu. Nah, itu hanya tambahan ya. Jadi bukan dari tas aslinya. Karena dia modular, bisa kita tambah dengan kantong-kantong tambahan. Sebenarnya tasnya tidak seperti ini ya. Ini sudah kita modifikasi, kita tambahkan pouch-pouch tambahan ya. Jadi ini pouch tambahan, kemudian di samping kanan, samping kiri pouch tambahan juga. Kemudian ada beberapa juga yang kita modifikasi dari strapnya. Yang sebelumnya dia menggunakan sistem gigit buaya ya, seperti gigitan buaya itu ya. Kita ganti dengan sistem buckle. Jadi bisa quick release ya. Bisa quick release. Kita ganti dengan sistem buckle. Ya, kita modifikasi sendiri. Modifikasinya cukup mudah, hanya butuh benang jahit saja. Kemudian kita pasang buckle-nya, kita jahit. Ya. Ini kapasitas tas ini sekitar 40 liter ya. Kapasitasnya sekitar 40 liter. Dia kapasitas intinya 40 liter, kompartemen utamanya 40 liter, kemudian ada kompartemen tambahan ya, 3 kompartemen tambahan di depan, masing-masing kurang lebih sekitar 2 liter. Jadi kapasitasnya kurang lebih sekitar 46 liter ya, sekitar 46 liter. Dan ini yang spesial dari tas alis saya ini ada back sistemnya, saya kasih rangka ya dia ya. Saya kasih rangka sendiri. Jadi kalau orinya dia tidak ada back sistemnya, dia cuman tas gitu aja. Untuk back system biasanya teman-teman dari TNI ditambahkan semacam rangka ya di dalamnya, entah itu dari curigan atau dari triplek biasanya. Kalau kita gunakan frame dari ini ya, frame tubular dari pipa PVC ya, kita gunakan frame tubular dari pipa PVC, kita bikin sendiri ya. Sebenarnya ada untuk beli, cuma tidak ada di Indonesia. Di luar negeri seperti
US Army di Amerika atau di tempat-tempat lain, biasanya Alispec sudah include dengan frame-nya ya, frame alumini biasanya. Kan tapi yang di Indonesia tidak ada. Indonesia yang diproduksi hanya tasnya saja tanpa frame. Nah, ini kita bikin frame sendiri. Ini mudah ya bikinnya. Banyak tutorialnya juga di YouTube. Kemudian kita tambah padding di sini agar lebih nyaman. Ini untuk shoulder strap-nya dia orisinilnya ya. Shoulder strap-nya orisinilnya tipis ya, agak kurang nyaman sebetulnya. Kalau mau lebih nyaman bisa ditambahkan busa tambahan ya di pundaknya ya. Ini kita kaitkan tas yang kita review sebelumnya ya. Kita kaitkan pisau yang kita review sebelumnya ya, pisau Aitor Commando. Kita kaitkan di shoulder strap dari tas ini. Tas ini cukup tubular ya, cukup modular, cukup modular. Jadi bisa banget untuk dimodifikasi ya. Seperti di samping ini juga kita tambahkan mule pouch. Ya, kita tambahkan mule pouch, kapasitasnya lumayan sekitar 1 liter. Kita taruh di sini P3K obat-obatan ya. Jadi agar kita P3K-nya quick access, nggak perlu bongkar di dalam ya. Kemudian ini juga kita pasang sama seperti di sisi sebelumnya. Kemudian untuk di di penutup atasnya ini ada kompartemennya ya di dalam sini. Cukup besar, bisa untuk bawa peta, kemudian benda-benda yang datar ya, yang ceper ya, seperti piring untuk segala macam, misalnya. Kemudian depan kita pasang juga ini ya, mule pouch, kurang lebih kapasitasnya sekitar 800 cc. Kita taruh di sini barang-barang perapian ya. Ini bagian dalamnya ya, jadi bagian dari main kompartemennya. Ini dry bag kita kaitkan di sini. Seperti saya katakan tadi ya, dia modular, bisa kita taruh barang-barang di bagian luar dari pouchnya sendiri ya, dari kompartemennya sendiri. Nah, ini bagian main kompartemennya, dia menggunakan sistem ini ya, sistem serut. Jadi menggunakan tali temali seperti ini, seperti di di carrier gunung yang komersil ya. Ini dia bagian dalamnya ada lapisannya ya. Lapisan ini tidak anti air, cuman lumayan. Seperti bagian luarnya dia juga splash resistant, tahan dari cipratan ya. Dari air atau hujan intensitas rendah hingga menengah dia masih tahan. Nah, ini bagian dalamnya, bagian dalam rucksaknya. Nah, ini bagian main kompartemennya ya. Bagian kompartemen utamanya. Di dalamnya dia ada ya ruksak biasa ya. Kapasitasnya sekitar 45 liter. Cukup lebar, bisa buat kita masukkan hampir seluruh perlengkapan kita ya. Kita masukkan tenda, terkadang kita masukkan flysheet, kemudian sleeping bag, baju ganti segala macam. Masih kita masukkan perbekalan logistik ya, seperti makanan, minuman, cukup. Dan logistik sekitar 3 hari saya pernah gunakan, ini juga cukup ya. Kemudian di sini ada tempat untuk radio PRC ya, tempat untuk radio kan, tapi bisa digunakan untuk water bladder, camelback segala macam bisa kita letakkan di sini ya. Ada pengaitnya juga. Ini pengait untuk bakal untuk mengamankan radionya ya agar tidak bergerak-gerak. Bisa kita gunakan juga sebagai pengikat dari water bladder. Tas ini menggunakan sistem ruksak ya. Jadi tidak seperti tas-tas perang atau tas-tas militer yang konvensional, tas-tas taktikal. Dia menggunakan sistem zipper ya, menggunakan sistem zipper. Ini tasnya seperti ruksak biasa ya, jadi kayak tas-tas carrier gunung, hanya saja dia bentuknya tidak tubular ya, tidak memanjang vertikal kan, tapi dia bentuknya disusun seperti ini. Dia agak sedikit melebar, kemudian tidak terlalu tinggi, sehingga apabila digunakan oleh personil militer yang dia menggunakan helm, tidak akan mengganggu pergerakan dari kepalanya ya, jadi tasnya tidak akan membentur helmnya. Berbeda apabila tasnya menggunakan tas yang vertikal, maka bagian atasnya terkadang akan membentur dari helm si personil militer itu sendiri ya. Kemudian ini sistem penutupnya, dia sebenarnya menggunakan strap ya, strap dengan ada semacam bakel gigit buaya istilahnya ya, jadi seperti bakel yang dia mengait dengan cara menjepit ya. Ini sudah kita modifikasi, jadi ini memang agak sedikit berbeda dengan orinya, kan, tapi tidak terlalu banyak ya modifikasinya ya, masih orisinil sebagian besarnya ya, hanya sedikit saja yang kita modifikasi agar lebih praktis. Dan modifikasi ini juga sudah masyhur ya,
sudah banyak orang yang memodifikasi seperti yang kita modifikasi, karena tas ini juga bukan tas yang 100% dia perfect ya. Jadi ada kekurangannya, seperti dia kurang praktis sistem buckle-nya, sistem untuk membuka tutup tasnya, maka banyak yang merubah dengan sistem yang seperti kita modifikasi sekarang ya. Jadi ini ya, ini menggunakan buckle seperti ini ya untuk membukanya. Nah, ini bagian flipnya, bagian tutupnya. Ini ada kantong di dalamnya ya. Jadi ada kantong di dalamnya di flipnya seperti ini. Nah, ini kantong yang lumayan ya, bisa untuk kita taruh peta atau barang-barang yang ceper ya, barang-barang yang tidak tebal seperti ini kita taruh flysheet. Sorry, bukan flysheet, ini rain cover untuk tas ini ya. Karena tas ini bahannya dia Cordura. Dia water splash resistant ya, splash resistant, akan tetapi tidak waterproof ya. Sudah lumayan anti air juga dia. Cuman kalau intensitasnya tinggi, dia bisa bocor, bisa rembes, bisa basah ya. Jadi kita siapin rain cover untuk mengcover dia. Kemudian bahannya tas ini juga bagus sekali ya Corduranya ya. Jadi tidak mudah kotor, dia tidak mudah kena debu. Apabila kena debu dia tidak menempel ya, tidak menempel di tasnya. Tas ini sendiri kita setahun mungkin ya nggak kita cuci, sudah kita gunakan ke banyak tempat juga dalam jangka waktu setahun, tapi dia tetap nampak seperti baru ya, tetap bersih. Foto, tak video. Ya, cukup sekian yang dapat kita sampaikan dari pembahasan kita tentang tas Alispec. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.